Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Kembali lagi bersama saya Sri Wahyuni dari MTS Negeri 1 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, beserta pelatihan jarak jauh metodologi pembelajaran angkatan ke-15. Di video saya kali ini, saya akan memaparkan learning journal tentang penyusunan RPP daring. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Dr. Muhammad Toha SAG MSI selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, kemudian Bapak Ahmad Zaini SAG MAB sebagai Ketua Panitia, kemudian ada Ibu Ririn Dwi Agustin dan Ibu Ida Ayu Kadimas Utari sebagai panitia yang selalu mendampingi kami. Kemudian yang terspesial kepada Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD selaku pembimbing dalam pelatihan ini yang dengan ikhlas kemudian setia dan sabar dalam membimbing kami mengikuti pelatihan ini. Dan yang terakhir kepada Bapak Lalu Istiqlal SAG Kepala MTS Negeri 1 Sumbawa yang selalu mendukung saya dalam mengikuti pelatihan ini. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, sekarang marilah kita simak pemaparan learning journal saya tentang penyusunan RPP daring. Selamat menyaksikan. Penyusunan RPP daring oleh Sri Wahyuni. Nah, dalam proses pembelajaran, membuat perencanaan pembelajaran merupakan tahap pertama yang diwujudkan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut sebagai RPP. Nah, setiap guru di setiap satuan pendidikan itu berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar. Nah, apa itu RPP? Jadi RPP adalah merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, kemudian buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Ini menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Nah, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, berikut adalah unsur perencanaan pembelajaran. Yang pertama, sebelum kita membuat RPP, kita harus tahu dulu apa kompetensi yang harus dikuasai siswa, atau nanti ujung-ujungnya untuk mencapai capaian pembelajaran kita itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana cara mencapainya, itu akan tergambar dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengetahui pencapaiannya, yaitu dengan cara melakukan penilaian. Jadi ini ada 4 unsur perencanaan pembelajaran. Berikutnya, kita akan membahas tentang alur pengembangan RPP. Nah, untuk alur pengembangan RPP, yang pertama kita lihat adalah SKL atau Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan ke dalam 3 hal, yaitu sikap, kemudian keterampilan, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, SKL tersebut kemudian kita rumuskan menjadi kompetensi inti atau yang kita kenal dengan KI. Kemudian dari KI diturunkan ke dalam kompetensi dasar atau yang kita sebut sebagai KD. Nah, kompetensi inti meliputi kompetensi inti 1 atau KI 1 tentang sikap, tentang sikap spiritual, kemudian kompetensi inti 2 atau KI 2 tentang sikap sosial, kemudian kompetensi 3 atau KI 3 tentang pengetahuan, dan kompetensi inti yang keempat atau KI 4 tentang keterampilan. Selanjutnya dari KD-KD tersebut kita turunkan ke dalam indikator pencapaian kompetensi atau yang kita sebut sebagai IPK. Nah, kemudian kita susun dia dalam bentuk silabus. Dengan bantuan buku siswa dan buku panduan guru, maka selanjutnya
kita merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran kita atau yang kita sebut sebagai RPP. Berikutnya, ini adalah prinsip penyusunan RPP. Ada 8 ya. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, memperhatikan partisipasi aktif peserta didik. Kemudian yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis atau literasi. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Kemudian yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita kenal sebagai IPEK. Selanjutnya, ini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam merancang pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran langsung yang berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 3 dan KI 4. Keduanya itu dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI 1 dan KI 2. Nah, yang kedua, pembelajaran tidak langsung ini berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 1 dan KI 2. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa KI 1 dan KI 2 itu adalah sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian ini akan menjadi dalam pembelajaran itu pembelajaran tidak langsung. Sementara KI 3 dan KI 4 yaitu pengetahuan dan keterampilan akan menjadi pembelajaran langsung nantinya. Nah, berikutnya dalam kita menyusun RPP yang terbaru gitu ya, menurut peraturan terbaru, perlu adanya pengintegrasian kecakapan abad 21. Apa saja itu? Jadi RPP yang mengintegrasikan kecakapan abad 21 itu adalah yang memuat 4 hal ini. Yang pertama itu adalah 4C atau 4C gitu ya. Jadi 4C ini adalah communication, kemudian collaboration, critical thinking and problem solving, dan yang C yang keempat adalah creativity and innovation. Kemudian ada HOTS ya. HOTS itu adalah Haiger order thinking skill gitu ya. Bagaimana siswa kita itu bisa diajak untuk bisa berpikir tingkat tinggi gitu ya. Kemudian ada literasi gitu ya. Dan yang terakhir ada PPK atau penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya, ini adalah komponen atau sistematika dalam pembuatan RPP. Jadi ada beberapa peraturan yang bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama itu adalah Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Ciri-cirinya dalam RPP di Permendikbud nomor 103 itu adalah KI, KD, IPK itu ada, namun tujuannya tidak ada. Kemudian diperbarui lagi pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016, KD, IPK ada, kemudian tujuan ada dalam bentuk deskripsi, namun KI tidak ada. Nah, gabungan dari kedua aturan ini gitu ya, Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu menjadi RPP yang lengkap ya, gabungannya itu menjadi RPP yang lengkap. Dan Juknis Dirjen Pendes nomor 5164 tahun 2018 dalam pembuatan RPP itu bisa dalam bentuk landscape atau portrait, kemudian tujuannya itu dalam bentuk deskripsi. Dan yang terbaru sekarang adalah surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 bahwa RPP itu boleh 1 lembar. Nah, berikutnya ini adalah komponen RPP berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Ini yang terbaru ya. Ada 3 komponen yang penting di dalam RPP menurut surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya harus jelas gitu ya. Yang kedua, kegiatan pembelajarannya itu harus HOTS. Kemudian ada penilaian pembelajaran yang juga harus HOTS. RPP daring menggunakan ketika kita membuat RPP daring gitu ya, dan di mana zaman pandemi COVID-19 gitu ya yang mengharuskan kita untuk belajar secara daring, maka kita juga harus membuat RPP yang daring juga. Nah, RPP daring itu harus menggunakan pendekatan IPEK ya, yaitu pendekatan yang menyatukan antara
pengetahuan pedagogik, pengetahuan konten, dan pengetahuan teknologi. Ya, demikianlah learning journal saya tentang penyusunan RPP daring. Mudah-mudahan bermanfaat.